Selama ini, hanya segelintir orang yang bisa menghubungkan 108 titik akupuntur, dan belum ada orang yang berhasil menggabungkan 720 titik akupuntur di dalam tubuh. Lalu, Xiao Er melihat kitab jurus tapak wuji, dan ia merasa heran karena di sana tidak ada gambar bela diri ataupun tulisan, melainkan hanya gambar garis-garis yang tak ia mengerti. Eugene berkata kalau ia juga tidak tahu kenapa kitab itu hanya bergambar garis-garis. Namun, semenjak ia masih kecil, kitab itu sudah diberikan kepadanya oleh Wu Xiang, dan ia sudah menghafal seluruh isi dari kitab jurus tapak wuji tersebut. Di lain sisi, Liang bersama Mo Yi tak sengaja bertemu dengan Wu Niang dan Tang Er, yang dimana mereka juga hendak pergi ke kuil Solin. Di sanalah Wu Niang menceritakan kalau ia sempat bertemu dengan Eugene dan menceritakan asal-usulnya. Namun sayangnya, Eugene terjatuh ke jurang dan tewas di tempat. Sontak hal tersebut membuat Liang menjadi marah kepadanya karena menganggap Wu Niang dan Tang Er penyebab kematian dari Eugene. 别紧张， 警告你们两个，别再是给我捣乱。 Kembali ke mereka. Di sana mereka berdua mencoba memecahkan teka-teki di dalam goa itu, dan sesaat mereka mengarahkan lampion ke sebuah tempat. Terlihat gambar jurus bela diri tapak wuji tergambar di goa itu berkat pantulan dari cahaya. Eugene lalu meletakkan api di sana sebagai sumber cahayanya. Dan setelah itu, mereka terus mencari dan menemukan satu persatu tempat yang bisa dipantulkan cahaya, dan gambar jurus bela diri ataupun tulisan itu mulai keluar akibat pantulan dari cahaya. 你去那边看看。 快点！ 哎，小二，别动！ 雨姐，你看， Mereka pun menjadi sangat senang karena bisa memecahkan teka-teki itu, yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa memecahkannya. Di waktu bersamaan, Liang menyerang mereka berdua karena ia marah terhadap mereka yang dianggap sebagai dalang di balik tewasnya Eugene. 别打了！ Saat sedang bertarung, sesaat Wu Niang melempar sebuah jarum beracun ke tubuh Liang, dan seketika Liang langsung tumbang di sana. Mo Yi yang melihat itu segera memberikan obat penawarnya ke Liang. 谁让他那么挑衅我呀？ Wu Niang menjadi kaget karena racunnya bisa disembuhkan oleh seseorang. Sebelum ia pergi, Wu Niang sempat berkata kalau kematian Eugene bukan karena dirinya, melainkan Eugene masih belum bisa terima kalau orang tuanya dianggap pengkhianat. Singkat cerita, Eugene bersama Xiao Er mulai mempelajari semua jurus dan bela diri yang tergambar di goa itu. Mereka pun mulai bermeditasi. Namun sesaat, Xiao Er tak mampu melakukan meditasi itu karena dapat menguras tenaganya. Sementara Eugene mampu melakukannya. Ia pun menyadari berkat ia memakan 4 pil merah kemarin, kini ruang di tubuhnya untuk menerima tenaga dalam juga semakin besar. Jadi kesimpulannya, jurus dan bela diri apapun yang ia pelajari bisa ditampung oleh tubuhnya, karena wadah atau ruang tenaga dalam di tubuhnya saat ini sangatlah besar. Ia pun menyadari kalau ia pasti mampu menggabungkan 720 titik akupuntur di tubuhnya. Dengan begitu ia bisa menjadi orang terhebat di dunia. Eugene berjanji apabila ia telah menjadi kuat, ia akan menjaga Xiao Er dengan nyawanya dan tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Sesaat, Xiao Er tersipu malu dan mereka berdua pun melakukan janji jari kelingking. 永远都保护你。老公，哎，等等我，等等我，撤撤。
Singkat cerita, Liang sangat bersedih karena saudaranya saat ini telah tewas. Ia pun hendak berpisah dengan Moyi karena ia ingin berkelana untuk meningkatkan ilmu berpedangnya. Bisa dikatakan Liang ini memiliki sifat yang haus akan kekuatan berpedang. Ia pun banyak mempelajari jurus berpedang dari berbagai sekte. Namun, Moyi mengajaknya untuk pergi ke kuil Solin karena perkataan dari Wu Niang tidak bisa dipercaya 100%. Maka dari itu, Liang harus pergi ke kuil Solin untuk melihat sendiri apakah Yujin masih hidup atau tidak. Mendengarkan hal itu, mereka pun segera pergi ke sana. Sementara itu, Yujin terus bermeditasi untuk menggabungkan titik akupuntur di tubuhnya. Saat sedang bermeditasi, ia melihat di dalam bayangannya sendiri kalau ia bertemu dengan Wu Xiang yang memberikan mandat kepadanya, yang sedang menjelaskan kalau Goa Qian Kun merupakan sambungan dari isi kitab jurus tapak Wuji. Apabila Yujin berhasil mempelajari semua jurus, maka Yujin bisa menjadi orang terkuat nomor 1. Namun satu hal yang harus Yujin sadari, ia tak boleh terobsesi menjadi kuat. Karena apabila ia terobsesi akan hal itu, maka kekuatan di dalam tubuhnya akan memakan dirinya sendiri untuk berbuat jahat. Singkatnya, Yujin bersama Xiao Er telah tiba di kuil Solin. Di sana ia mengatakan kalau dirinya diperintah oleh Wu Xiang, pemimpin sekte Wudang, untuk menemui Master Ben Wu. Namun mereka justru dilarang masuk karena kuil Solin melarang orang umum untuk masuk. Sontak hal tersebut membuat Xiao Er menjadi marah kepada mereka karena ia telah berjalan sangat jauh namun dilarang untuk masuk ke dalam. Dari kejauhan, anak buah dari Moyi sedang memperhatikan mereka dan memantau pergerakan dari Yujin. Tak lama kemudian, Master Ben Wu keluar dan meminta mereka untuk segera pergi dari kuil Solin karena kuil saat ini tidak menerima tamu. Yujin menjadi heran dengan sikapnya. Sesaat, Master Ben Wu memukul kepalanya 3 kali. Dan setelah itu, Yujin langsung tersadar dan membawa Xiao Er pergi dari sana. Saat mereka sedang istirahat, ternyata Yujin menyadari kalau Master Ben Wu sengaja mengetok kepalanya, sama seperti Wu Xiang saat dulu. Ia tahu 3 pukulan itu menandakan kalau Master Ben Wu mengajaknya bertemu nanti malam pukul 11. Sontak Xiao Er sangat terkejut karena Yujin bisa mengetahui bahasa isyarat tersebut. Ia menjawab kalau Wu Xiang juga pernah melakukan hal serupa, sama seperti yang dilakukan oleh Master Ben Wu barusan. Singkatnya di malam hari, pukul 11, ia pun pergi ke belakang kuil untuk bertemu dengan Master Ben Wu. Sang master meminta maaf karena sudah mengusirnya tadi. Ia melakukan hal tersebut karena ia menyadari kalau ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Di sana Yujin bercerita mengenai sekte Wudang yang sedang diambil alih oleh Mo Changlang. Tidak hanya itu, gurunya yaitu Wu Xiang juga telah meninggal. Mendengarkan hal tersebut, Master Ben Wu juga turut berduka karena bagaimanapun juga Wu Xiang bersama Master Ben Wu merupakan sahabat. Lalu Yujin memberikan surat dari Wu Xiang kepadanya yang meminta Master Ben Wu untuk mengobati luka dalam Yujin sehabis memakan pil merah. Namun di sini sang master tidak melihat adanya luka dalam di tubuh Yujin. Sesaat Tuan Zeng lagi-lagi selalu mengawasi Yujin dari kejauhan. Di sana Yujin bercerita sebelum ia datang ke kuil Solin, ia sempat beristirahat di sebuah goa dan tergigit ular berbisa. Mulai dari situlah, ia merasakan kalau luka dalam di tubuhnya seperti sudah sembuh. Ternyata, ular tersebut milik Master Ben Wu, dan ular itulah yang hendak ia gunakan untuk menyembuhkan luka dalam Yujin. Namun karena ia seorang biksu, ia tidak bisa membunuh, dan sengaja melepaskan terlebih dahulu ular tersebut.
Setelah itu, Eugene berkata kalau ia disuruh Wu Xiang untuk bertemu dengan guru Hui Ke. Master Ben Wu berjanji akan mempertemukan dirinya dengan orang tersebut. 多谢大师了。我安排慧可和你相见。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tuan Zheng menemui Xiao Er dan Eugene. Kehadiran Tuan Zheng membuat mereka berdua sangat senang. Di sanalah Tuan Zheng menceritakan yang sebenarnya, kalau ayah kandung dari Eugene bukanlah seorang pengkhianat, melainkan ayahnya tersebut sengaja difitnah oleh seseorang, yang pada intinya yang memfitnah ayah dari Eugene adalah pria bertopeng. Sebenarnya, kedua orang tua Eugene tidak bersalah, dan di saat dulu terdapat tetua dari sekte Wudang yang bernama Ji, yang biasa dipanggil Paman Ji. Di saat dulu, Paman Ji menemani ayah dan ibu Eugene. Di saat itulah, Paman Ji diserang oleh pria bertopeng menggunakan jurus tapak wuji. Namun, tindakan pria bertopeng itu berhasil dihentikan oleh seseorang, pria berjubah hitam, yang menggunakan jurus ilmu pedang 7 bintang. Maka dari itu, Eugene harus bisa menemukan keberadaan pendekar yang menggunakan ilmu pedang 7 bintang. Karena orang itu merupakan saksi hidup yang mengetahui semua kebenaran mengenai kedua orang tua Eugene. Diceritakan, pendekar itu berasal dari pendekar 5 keadilan. Pendekar 5 keadilan terdiri dari 5 orang yang super duper hebat, dan salah satunya adalah guru Hui Ke. Maka dari itu, Eugene harus menemui guru Hui Ke terlebih dahulu. Singkatnya, Eugene pergi ke kuil Solin dan menemui guru Hui Ke yang merupakan tukang masak di kuil Solin. Melihat kedatangan Eugene, guru Hui Ke mengajaknya ke belakang gunung. Di sana, Eugene menceritakan semuanya mengenai kedua orang tuanya yang difitnah, dan mengenai seorang pendekar berpedang yang menggunakan jurus pedang 7 bintang. Ia meminta bantuan guru Hui Ke untuk bertemu dengan pendekar itu, karena yang ia tahu kalau guru Hui Ke merupakan salah satu dari anggota pendekar 5 keadilan. Di sana guru Hui Ke seperti tidak mau membantunya, karena ia sudah lama meninggalkan dunia persilatan dan mengabdi di kuil Solin untuk menebus segala dosa-dosanya. Di lain sisi, Liang kembali berulah. Di sana ia menantang kuil Solin untuk berduel. Dan apabila ia menang, ia ingin menemui guru Hui Ke, karena ia tahu Eugene hendak menemuinya. Karena Liang terobsesi untuk menjadi pendekar pedang nomor 1, ia pun ingin membuktikan siapa pendekar berpedang yang terkuat saat ini. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Di sana, Liang menggunakan jurus berpedang dari berbagai sekte, mulai dari sekte Wudang, sekte Kunlun miliknya, bahkan jurus berpedang yang berasal dari kuil Solin itu sendiri. Hal tersebut membuat para biksu lainnya sangat terkejut. Dalam pertarungan itu, terlihat Liang kalah melawan biksu di sana. Seperti biasa, apabila ia kalah, ia pasti langsung pergi dari sana. Singkatnya, Master Ben Wu menemui Eugene yang hendak pergi. Eugene berkata ia tak akan memaksa guru Hui Ke untuk membantunya, makanya ia hendak pergi. Master Ben Wu meminta Hui Ke untuk meluangkan waktunya untuk membantu Eugene. Ia pun membawa mereka berdua pergi jalan-jalan sebentar, agar Hui Ke mau membuka hatinya, agar mau membantu permasalahan Eugene saat ini. 你们随我来。